Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah atas kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas amal soleh yang saat ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Dan semoga seluruh aktivitas kita semuanya dari sejak bangun tidur sampai tidur kembali bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mutiara Ramadan, khususnya SD Al-Muttaqin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Al-ayat. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu Muhammad apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu minal kitab, dari Alkitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah, yakni salat, lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat 45 surah ke-29 surah Al-Ankabut ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dua hal. Yang pertama membaca Al-Qur'anul Karim, dan yang kedua mendirikan salat. Yang pertama, utslu ma uhiya ilaika minal kitab, dan bacalah olehmu apa-apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab, Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Quran dengan mendirikan salat sama pentingnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dan mendirikan salat. Jadi pentingnya membaca Al-Quran sama halnya dengan pentingnya salat. Perintah Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45 ini ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sebagai umatnya pun demikian. Maka bagaimana kita bisa mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab orang-orang yang bisa mengikuti, yang ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu termasuk orang yang cinta kepada Rasul. Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidup sunnahku, sama saja orang itu cinta kepadaku. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, nanti akan bareng denganku di surga. Sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran? Minimal kita harus memiliki 5 sikap. Yang pertama, mengimani Al-Quran. Yang kedua, belajar dengan baik, dengan benar, cara membaca Al-Quranul Karim. Yang ketiga, belajar untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Yang keempat,
belajar untuk terus berupaya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita mampu. Dan yang kelima adalah mendakwahkan Al-Quran. Jadi ada 5 sikap kita sebagai seorang muslim untuk menjadi orang yang insigol terhadap Al-Quran. Orang yang insigol terhadap Al-Quran adalah orang yang senantiasa di dalam hidupnya menyempatkan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi sikap kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran minimal ada 5. Yang pertama, mengimani Al-Quran. Mengimani Al-Quran, kita iman bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, bukan Muhammadanism, bukan produksi, bukan hasil karya sastra Nabi Muhammad, tetapi langsung firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan melalui malak Jibril kepada manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk rukun iman. 1, iman kepada Allah. 2, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada para rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar takdir Allah. Nah, jadi rukun iman. Maka kita mengimani Al-Quran. Kita yakin bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah yang menciptakan kita semua, yang menciptakan bumi, langit, dan seisinya. Bahwa Al-Quran sudah tidak ada keraguan di dalam isinya. Dan orang yang tidak iman kepada Al-Quran, jangankan seluruhnya, sebanyak 114 surah, 30 juz, 6.236 ayat. Jangankan kita tidak iman 1 surah, 1 ayat saja kita tidak mengimani bahwa Al-Quran itu firman Allah yang perlu kita dijadikan pedoman dalam kehidupan kita, maka kita termasuk orang yang batal di dalam Islamnya. Jadi sementara ini banyak orang yang membahas nawaqidul wudu, yang membatalkan wudu. Tapi nawaqidul Islam, yang membatalkan Islam, itu jarang ada pembahasan. Sedangkan orang yang tidak iman terhadap Al-Quran, bahwa Al-Quran itu firman Allah, atau dia mempermainkan Al-Quran, atau ada upaya ingin mengamandemen Al-Quran, ingin menghapus Al-Quran, maka itu dia sudah dikategorikan murtad, keluar dari Islam. Ulaika humul kafiruna haqqa, kafir yang sebenar-benarnya kafir. Saat ini bermunculan orang-orang yang tidak iman kepada Al-Quran, yang dia pertontonkan mengenai statement atau ungkapan atau pembicaraan, dan dia upload bahwa Al-Quran itu dia nyatakan tidak sempurna. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menurunkan Al-Quran ke dunia ini karena Allah tahu bahwa manusia ini adalah ciptaannya, ciptaan Allah. Jadi yang paling tahu tentang seluk-beluk manusia adalah yang menciptakan manusia. Seperti halnya yang tahu seluk-beluk tentang elektronik adalah yang membuat elektronik. Yang tahu tentang seluk-beluk pertanian adalah para petani. Jadi yang tahu tentang seluk-beluk manusia, bagaimana seharusnya manusia hidup di dunia ini, adalah yang menciptakan manusia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang harus kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, sikap kita sebagai seorang muslim adalah belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan ini diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat, Auzid alaihi waratilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil.
Ini perintah Allah, baca Al-Quran itu secara tartil. Jadi belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yang dalilnya ini dalam surah Al-Muzammil ayat 4 ini, bacalah Al-Quran itu secara tartil. Memang secara letterlek bahasa, tartil itu artinya pelan. Tetapi yang dimaksud tartil dalam surah Al-Muzammil, surah ke-73 ayat 4 ini adalah ada 4 hal yang dikategorikan tartil. Yang pertama, dalam membaca Al-Quran itu kita harus benar mana bacaan panjang, mana bacaan pendek. Jangan sampai terjadi yang pendek dipanjangkan atau yang panjang dipendekkan, atau pendek semua. Seperti ada sebagian yang taraweh, sholat taraweh cepat, jangankan ada madlajim mutsaqal kilmi, matubi'i pun tidak ada, itu berubah maknanya. Atau panjang semuanya, nggak ada yang pendek. Jadi tidak setiap yang dibaca pelan itu sudah tartil, tetapi yang tartil sudah pasti dia itu pelan membacanya. Jadi jelas mana bacaan panjang, mana bacaan pendek. Apa akibatnya kalau kita merubah panjang pendek? Akan merubah makna. Beda dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, atau bahasa-bahasa selain bahasa Al-Quran. Panjang pendek itu tidak berpengaruh kepada makna, kepada arti. Contoh, ada nama orang, umpamanya nama Mimin, dipanjangkan Mimin, artinya tidak berubah, dia Mimin artinya. Dipendekkan Mimin, tetap dia tidak berubah, artinya Mimin. Kemudian panjangkan satunya Mimin gitu, tidak berubah juga, artinya tetap Mimin. Atau dipanjangkan yang awalnya Mimin, tetap tidak berubah. Tapi dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab, panjang pendek itu bisa merubah makna. Contohnya, setelah kita baca akhir ayat Al-Fatihah, kita suka baca amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. A-nya panjang, 2 harakat. Minnya bisa 2 sampai 6 harokat karena mad arid lisukun. Itu artinya perkenankanlah permohonan kami, kabulkanlah permintaan kami. Tetapi kalau A-nya dipendekkan, berubah maknanya. Seperti dalam surah At-Tin, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman. Jadi kalau A-nya pendek, amin, aman, nggak ada kerusuhan. Dipendekkan semuanya al-amin, terpercaya artinya. Maka panjang pendek itu bisa merubah makna. Maka yang dimaksud tartil itu harus benar mana bacaan panjang, mana bacaan pendek. Itu yang pertama. Yang kedua yang dimaksud tartil itu adalah dalam membaca Al-Quran itu harus benar makharijul huruf. Makharijul huruf, tempat keluar satu persatunya huruf. Dari 28 huruf itu ditambah huruf alif jadi 29, tidak ada satupun yang sama. Semuanya berbeda. Dan makhrijul huruf itu ada 5. 1 al-halqu, tenggorokan. Huruf tenggorokan ada 6 huruf. Kedua al-lisan, lidah. Huruf lidah ada 18 huruf. Kemudian yang ketiga asy-syafatain, bibir atau 2 bibir. Huruf bibir ada 4 huruf. Jadi 6 tambah 18 tambah 4, 28. Tinggal yang ketiganya makhrijul huruf itu al-jauf. Al-jauf itu huruf-huruf yang dibaca mad, yang dibaca panjang. Ba, bi, bu gitu. Kemudian yang kelimanya al-khayshum, pangkal hidung, yaitu huruf-huruf yang berdengung. Seperti gunnah, idgham bi gunnah, iqlab, ikhfa, ikhfa syafawi, idgham mimi. Itu semua huruf-huruf yang dibaca dengung. Nah, jadi makhrijul huruf, tempat keluar satu persatunya huruf, pun kalau kita salah dalam membacanya bisa merubah makna. Sama halnya dengan panjang pendek. Jadi kalau salah panjang pendek juga lahnul jali, kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Salah dalam melafadzkan huruf pun lahnul jali, kesalahan yang fatal. Jadi dalam membaca Al-Quran itu adalah nul khafi, adalah nul jali, kesalahan kecil, kesalahan besar, atau kesalahan yang fatal.
Kesalahan kecil itu kurang panjang atau terlalu panjang, kurang dengungnya atau terlalu banyak dengungnya, itu kesalahan kecil. Tapi kalau salah panjang pendek, salah makharijul huruf, itu kesalahan yang fatal, bisa merubah makna. Contohnya, umpamanya kita menyebut insya Allah, itu tidak benar. In jika sa'a jelek, Allahu Allah jika Allah jelek artinya. Yang benar apa yang pakai titik 3? Insya Allah. In jika sya'a berkehendak, Allahu Allah jika Allah berkehendak. Atau huruf qaf tertukar dengan kaf, qul, katakanlah. Tapi kalau diganti dengan kaf, kul, makanlah. Jadi qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu satu, tunggal, bukan dari 3. Tapi kalau diganti dengan kaf, kul huwallahu ahad, makanlah Allah yang satu itu. Jadi maknanya bisa berubah. Itulah nul jali, kesalahan yang fatal kalau salah dalam melafadzkan huruf. Kemudian yang ketiga yang dimaksud tartil itu, kita harus menguasai atau memahami bacaan-bacaan gharib atau muskilat. Gharib itu yang asing, lain daripada yang lain, muskilat. Dan yang disebut asing itu karena bentuk tulisan dengan cara baca berbeda dengan pada umumnya, maka disebut muskilat, lain daripada yang lain. Itu pun ada satu buku khusus pembahasan tentang cara membaca bacaan gharib, seperti halnya ismam, tashil, naql, imalah, dan lain sebagainya. Itu semua adalah disiplin ilmu mengenai cara membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, belajar baca Al-Quran, belum mempelajari bacaan gharib, maka belajar bacanya belum tuntas. Maka di SD Al-Mutakin ada upaya kami untuk memasukkan pelajaran bacaan gharib itu di buku pelajaran. Mulai dari masuk teori tajwid itu dari kelas 3 sampai kelas 6. Dan yang keempat, yang dimaksud tartil dalam surah Al-Muzammil ayat yang keempat itu adalah kita harus menguasai ilmu tajwid. Ilmu tajwid dipraktekkan langsung itu mudah. Kalau kita baca teorinya mungkin agak tidak semudah dengan dipraktekkan secara langsung. Dan ini adalah sikap kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran. Kita harus belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Kemudian sikap yang ketiga, sikap kita terhadap Al-Quran yang ketiga adalah kita harus memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang ketiga ini adalah merupakan tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran. Seperti halnya dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudan linnas, petunjuk untuk segenap manusia, untuk seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas, pembeda antara hak dan batil yang disebut furqan. Jadi furqan itu yang bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah, antara hak dan batil. Maka berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 82. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Mengapa kalian tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau dalam bahasa Sunda, kunaon aranjeun teh teu ngalenyepan Al-Quran, artinya isi kandungan. Walau kana min indi ghairillahi, seandainya Al-Quran itu bukan datang dari sisi Allah, lawajaduhu fihi ikhtilafan katsira, pasti kamu akan menemukan pertentangan, paradok yang banyak sekali di dalam isinya. Maka dari itu, belajar memahami Al-Quran untuk kita supaya paham isi kandungan Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang tidak mempelajari isi kandungan Al-Quran, Allah bilang kalau bahasa Sunda mah nganaha-naha, kunaon anjeun teh mempelajari isi Al-Quran? Mengapa kalian tidak mentadaburi isi kandungan Al-Quran? Sebab Al-Quran itu
menjadikan syarat orang itu menjadi takwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Alkitab itu, Al-Quran itu tidak ada keraguan, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalam isinya, hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi enggak jadi orang takwa kalau tidak berpedoman kepada Al-Quran. Gak mungkin kita bisa berpedoman kepada Al-Quran kalau kita tidak ada upaya untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Sebab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, target utamanya bukan pahala, tapi target utamanya adalah hudan, petunjuk. Walaupun kita membaca Al-Quran dengan tidak memahami isinya, tidak tahu artinya, itu pasti dapat pahala. Tapi target utama Allah menurunkan Al-Quran bukan pahala, tapi hudan, petunjuk, lil muttaqin, bagi orang takwa. Hudan linas, petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi orang yang tidak berpedoman kepada Al-Quran, maka dirinya menempatkan diri bukan manusia. Kalau tidak berpedoman kepada Al-Quran, kalau kita lihat dari ayat surah Al-Baqarah 185 bahwa Al-Quran diturunkan itu hudan linas, petunjuk untuk segenap manusia. Bahkan orang-orang yang tidak berpedoman kepada Al-Quran, orang itu bagaikan binatang ternak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Walaqad dzarana li jahannama katsiran, sungguhnya akan dilemparkan nanti ke dalam neraka jahanam katsiran, banyak, minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Yang bagaimana? Yaitu yang tidak mengindahkan Al-Quran di dalam hidupnya. Yang pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha, dia mempunyai hati, tetapi hatinya tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha, dia mempunyai mata, tetapi matanya tidak digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Yang ketiga, walahum adhanul la yasma'una biha, dia mempunyai telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Al-Quranul Karim. Kata Allah di akhir ayat 179 surah Al-A'raf itu, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Bukan kata saya, tapi ini firman Allah, ulaika kal an'am, mereka itu bagaikan binatang ternak. Balhum adall, bahkan derajatnya lebih hina lagi daripada binatang ternak. Jadi orang yang hidupnya tidak ada upaya untuk mempelajari isi kandungan Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk melihat, membaca Al-Quran, untuk mendengarkan Al-Quran, mereka itu lebih hina daripada binatang ternak. Balhum adall, kalau bahasa Sunda atah adol gitu. Balhum adol, dia lebih hina daripada binatang ternak, lebih hina dari kecoa, lebih hina daripada ular, lebih hina daripada tikus, lebih hina daripada anjing. Itu lebih hina lagi daripada binatang. Balhum adall. Bahkan di akhir ayat yang terakhirnya, ulaika humul ghafilun, merekalah yang dikategorikan orang-orang yang lalai. Jadi menurut Allah orang yang lalai itu orang yang di dalam hidupnya tidak ada upaya untuk memahami Al-Quran, melihat Al-Quran, mendengarkan Al-Quran. Dan orang-orang inilah nanti di akhirat yang akan dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Makanya kita selama hidup kita harus penasaran. Minimal seumur hidup sekali. Selama hidup satu kali kita pernah khotam Al-Quran, membaca Al-Quran dengan artinya. Minimal sekali masa umur hidup. Minimal tarjamah. Maksimal dengan tafsirnya dari isi kandungannya. Inilah sikap kita sebagai seorang muslim.
terhadap Al-Quran. Yang ketiga adalah memahami isi kandungan Al-Quran. Sebab Al-Quran diturunkan ke bumi ini untuk dilaksanakan di dunia, bukan untuk di akhirat. Di akhirat kita itu sampai mati udah bebas tugas kita. Idza mata ibnu Adam inqata amalu, kalau mati anak Adam putus semua amal, udah sampai mati. Jadi selama kita masih hidup, selama itu pula kita masih berkewajiban untuk berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim terhadap Al-Quran, adalah mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita mampu. Kalau yang nggak mampu, Allah tidak membebani suatu kaum di luar batas kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguhnya Allah tidak akan membebani suatu kaum yang di luar batas kemampuan. Tetapi kalau mampu, jangan pura-pura tidak mampu, sebab Allah Maha mengetahui. Dan yang keempat ini, untuk ada upaya mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari yang sudah kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah SAW, setiap turun ayat, kemudian dia bacakan kepada para sahabat. Setelah dibacakan kepada para sahabat, dipahami isinya, kemudian dihafalkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Turun lagi ayat, bacakan lagi, dipahami, dihafalkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Rasul bersabda, khairu kuruni, sebaik-baiknya zaman di zaman kami. Mengapa Rasul menyatakan sebaik-baiknya zaman di zaman kami? Karena di saat Rasulullah, Al-Quran diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang kelima, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran, yaitu mendakwahkan Al-Quran. Mendakwahkan Al-Quran artinya menyebarluaskan kepada yang lain. Maka Rasul bersabda, balighu anni walau ayatan. Sampaikanlah Al-Quran walaupun kamu cuma tahu satu ayat. Artinya ini Al-Quran cepat menyebar. Dan ini merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Ini bukan hanya kewajiban para ustadz, bukan hanya kewajiban para mubaligh ketika dia tabligh, bukan hanya kewajiban khatib ketika dia berkhutbah, bukan hanya kewajiban kiai, bukan hanya kewajiban santri, tapi kewajiban kita semua. Dan dalam mendakwahkan Al-Quran itu sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadikan seluruh profesi kita menjadikan ladang dakwah untuk menunjukkan isyhadu bi anna muslimin, bahwa saya sebagai seorang muslim. Contoh, ada hal yang kita lihat di dalam televisi, umpamanya ada pertandingan sepak bola, setelah gol itu sujud syukur. Berbeda dengan agama lain, kalau ada pergantian pemain, dia langsung dengan lambang agamanya. Di dalam Islam kalau ada kebahagiaan sujud syukur. Kemudian ada lagi dalam bulu tangkis seperti Muhammad Ahsan, dia ketika mau minum dan itu ditonton oleh seluruh dunia, itu dia dakwah di dalam profesi dia sebagai atlet. Maka dia minumnya pakai tangan kanan sambil duduk, baca bismillah. Itu untuk menyatakan bahwa dirinya bangga dengan keislaman. Bertemu dengan sesama afsus salam, baca salam. Dan hal ini merupakan untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka orang-orang yang ada upaya untuk mengamalkan, untuk mendakwahkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, inilah orang yang insigol terhadap Al-Quranul Karim. Dan bila Al-Quran itu sudah kita masyarakatkan sehingga manusia-manusia di muka bumi ini mengamalkan isi kandungan Al-Quran, maka masyarakat ini menjadi masyarakat Rabbani.
Rabbani itu adalah bima kuntum tu'alimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Sehingga hadis riwayat Bukhari menyatakan bahwa khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'alamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya kepada yang lain. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dipuji oleh Allah dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memuji kepada kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Sebab suatu saat pernah ditanya Siti Aisyah oleh para sahabat, akhlak Rasulullah itu apa? Maka dijawab oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quranul Karim. Maka dari itu kita senantiasa berupaya untuk terus membaca Al-Quran. Mengapa harus terus membaca Al-Quran? Sebab bacaan-bacaan yang kita baca nanti akan memberikan syafaat di akhirat. Dari bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca itu. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh membaca Al-Quran itu bukan hanya ramai di bulan Ramadan, tetapi tilawatil Quran yaumian, membaca Al-Quran itu setiap hari. Bahkan menganjurkan nawwiru manazilakum bisalah wa tilawatil Quran. Sinarilah rumah-rumahmu dengan salat dan bacaan Al-Quran. Sehingga balik lagi ke surah Al-Ankabut ayat 45, antara perintah baca Al-Quran dengan salat itu satu paket. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah. Baca Al-Quran, dirikan salat. Dan hal ini merupakan satu kesatuan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satu mata uang tidak ada gambarnya, maka tidak berlaku menjadikan alat tukar. Sahabat Mutiara Ramadan yang dirahmati Allah, harapan kita semua, semoga kita senantiasa menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, yang senantiasa membaca Al-Quran sampai ajal menjemput kita. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya sendiri. Semoga kita senantiasa ma'al Quran, hidup bersama-sama dengan Al-Quran, yang menjunjung tinggi Al-Quran, dan Al-Quran nanti yang akan memberikan syafaat pertolongan kepada kita semua. Semua kita termasuk di dalamnya. Aqulu liqouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.